Ya, masa sih? Iyalah, coba landasan literasi dia dari mana? Tanya dulu sama dia, literasi dia dari mana? Buku dia dari mana? Kita buktikan. Itu Tinggal aja nya. kita. Dari Bible terjemahan LAI. 6.000 kata lebih ada salah diterjemahkan oleh LAI. 6.000 kata, bayangkan. Ngeri kan? Salah satunya Theos. Kurios kok bisa jadi Theos? Tuhan kok bisa jadi Tuhan? Silakan deh. Jangan kita lari-lari, nanti jadi lari temanya. Oke. Santai dulu, kita nyantai dulu. Iya, saya lagi minum kopi campur dengan Masako. Iya, karena dulu pendeta saya suka kali minum kopi campur dengan Ajinomoto, akhirnya jadi error. Apa dulu Kristennya? Iya, saya dulu di GBI. GBI mana itu? GBI Mawar Saron. Berarti masih bisa saya yoga ya? Entah apa-apa aja kau bilang, Nor. Oke ya. Ya, silakan deh. Oke. Udah kayak gini ya, Fandi, jangan kau rubah lagi. Saya pun nanti ntar lagi keluar ini karena sebenarnya saya mau di pelayanan mau pulang. Oke. Jadi sini enggak di sini kalau kita lihat dari konteks lagi ini kan sini juga berikan tentang kesaksian Yohanes di dalam ayat 19 itu. Jadi di sini dia 26 itu ya. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi kalau kita dengar dari nubuatan ini, jadi di nubuatan selanjutnya kan waktu Yohanes membaptiskan sesuai dengan firman Tuhan ini, yang apa yang dikatakan oleh di Yohanes ini, dia membuka, yaitu dia yang datang kemudian kepadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kan pada baptisan Yesus itu kan terjadi tuh kayak yang apa yang dikatakan itu, dia membaptis Yesus. Yesus dibaptis? Iya, Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu nabi nubuatan. Oh, enggak usah cari ke baptis. Di mana di situ Yesus dikatakan Tuhan? Iya, itu kan dikatakan di saat itu, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia, betul? Iya. Nah, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Dek? Maka Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? ya kalau itu kan nggak ada, saya kan nggak tahu, kurang tahu karena kan saya nggak bisa menafsirkan. Buka di Kejadian 1, Dek. Ya, Kejadian 1 ya, pada mulanya ialah Pada mulanya adalah firman, Kejadian 1. Tunggu. Pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Sorry, itu kan pada mulanya diciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dengan bumi. Ya kan? Nah, di ayat berikutnya dikatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi karena Tuhan berfirman, betul? Nah, apakah terang itu adalah Tuhan juga? Maksudnya? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Apa bedanya terang dengan manusia ini? Yang dimaksud dalam Yohanes itu ya? Ya, di dalam Kejadian kok dalam Yohanes. Iya, kakak mengaitkan tentang keterangannya itu pada apa itu kan? Loh, ya, sekarang ini di dalam Kejadian 1 Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Dek? Berfirman. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah terang itu jadi? Ya itu kan gak ada dia, kita dikatakan jadi. Jauh, kamu bacalah kalau kayak gitu, Dek. Coba aku baca Kejadian 1. Bacalah dulu, bagian terangnya aja dulu. Iya, kan disertakan sini kan. Baca jadi. Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi, ya jadi. Nah, jadi terang. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, jadi nggak manusianya? Maksudnya? Aduh. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Manusia itu jadi apa enggak? Ya kan kakak, aduh, firman yang masuk situ kakak, manusia yang. Coba, kamu pakailah dulu ini deh ya, pelan-pelan. Jadilah terang, maka terang itu jadi, betul?
Ya. Nah, Tuhan berfirman menciptakan terang dengan Tuhan menjadikan terang dengan cara berfirman, betul? Ya, dan berfirman. Ya, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi apa enggak? Ya, itu kan katakan telah, Kak, lo, Kak. Itu kan ada katanya telah. Iya, sudah menjadi manusia berarti kan? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Iya, itu. siapa nama Ya. manusia itu? Ya, itu kan dimaksud tentang Yesus. Saya tanya, siapa manusia itu? Ya, Yesus. Yesus. Nah, Yesus manusia Tuhan. Makanya saya bilang tadi loh, Kak. Ah, kan makanya saya Dua hakikat. bilang. Makanya. Iya, itu tadi kan. Aku bilang Iya, itu iya. Yesus itu dua hakikat satu pribadi. Dia itu tidak bisa dipisahkan dari Allah dan dia itu manusia. Oke, tidak bisa dipisahkan. Oke. Ketika Yesus bayi, dia jadi Tuhan, yang Tuhan tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan ketika masih bayi? Ya di situ kan dia sebagai manusia, kan itu Yesus itu kan makanya itu, Kak, tidak bisa dipisahkan loh, Kak, bahwa tentang nggak bisa. Saya terima. Yesus itu tidak bisa dipisahkan tentang manusia dengan Tuhannya. Saya terima. Ya udah. Yesus manusia dan Tuhan, dua hakikat yang tidak Ya, bisa dua hakikat. dipisahkan. Oke, ketika Ya. Yesus yang hakikatnya manusia dan adalah hakikat Tuhan juga waktu masih bayi, apa yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan pada waktu masih bayi? Ya kan di Alkitab nggak ada tertulis loh, Kak. Dia apa yang tidak ada dilakukan. tertulis. Kenapa tidak ada tertulis, Dek? Tadi padahal dia tuh Tuhan loh. Harusnya tertulis. Jangan Kehebatan Yesus pada waktu dia masih bayi menjadi Tuhan adalah pada waktu dia pipis, dia ngompol, dia bisa menggantikan popoknya sendiri. Berarti bayi ajaib. Begitu deh. Kok nggak dijelaskan? Berarti penceritaan tentang Tapi Nabi kalau- Isa lagi hebat tapi, jadinya deh. Mate, Kak. Karena dengar. Karena di dalam Al-Quran Nabi Isa pada waktu mau menyelamatkan ibunya dari fitnahan kaum ibunya, mengatakan bahwa Bunda Maria, Siti Maryam itu seorang wanita penjono. Akhirnya Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pada waktu masih bayi bisa berbicara. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab. Nah, lebih hebat lagi Nabi Isa. Masih bayi diberikan Allah mukjizat untuk bisa menyelamatkan ibunya, dia berbicara. Nah, Yesus yang sebagai Tuhan, pada waktu ibunya dikatakan sebagai wanita penjini oleh kaumnya, apa yang bisa dilakukan Yesus sebagai Tuhan pada waktu dia bayi? Ya kan itu gak ditulis loh, Kak. Makanya saya Oh, nggak ada ditulis. Ya. Kalau nggak ada ditulis, kamu percaya nggak, Dek? Saya percaya karena dia waktu ketemunya kan kita lihat Jadi dia yang kontak tidak dengan- tertulis kamu percaya? tidak tafsir lebih kita lihat aja juga kan dalam kemanusiaannya kan dia itu kan Tidak, saya tanya. Ketika yang tidak tertulis kamu percaya, yang tertulis kamu percaya juga? apa Yang tidak tertulis kamu percaya? ya kan di sini nggak ditulis ya saya Nah, percaya. Yesus yang tidak ada tertulis, Yesus mengaku dirinya Tuhan, kenapa kamu menjadikan dia Tuhan? ya, kan ada dikatakan dia Tuhan kok nggak Di mana? ada mengatakan Di mana? Coba di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? oh Mari kita minum dulu, opung. Itu. Iya itu. Bakalan nggak dapat itu. Kalau Yesus mengaku Tuhan bakalan nggak dapat. Ya nggak dapat. Enggak itu. Kira-kira gimana? Mau kita rubah lagi, revisi lagi Bible? nggak dapat siapa bilang nggak dapat Ya, di mana? coba Yohanes 10 ayat 30, Kak. Oke, Yohanes 10 nomor 30 bacakan. Ya begini ya. Oke, saya dengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, satu apa mereka? Ya mereka itu satu hakikat. Oke, Bapak Yesus
mati, Bapak mati. Wah. Makanya itu ditafsirkan jangan secara apa loh Kak. Oh, Gitu jadi kan. oke, kalau saya tidak akan tafsirkan. Oke, mereka satu apa? Oke, mereka itu kan satu hakikat, bahwa mereka itu adalah Tuhan. Tadi mengenai itu enggak, Yesus sudah saya jelaskan. Yesus hakikatnya Tiga apa? pribadi satu hakikat. Yesus Yaitu hakikatnya dia itu apa? dua hakikat. Nah, makanya saya katakan bahwa Yesus itu dua hakikat dan satu pribadi. Dia itu Tuhan dan dia itu manusia. Loh, dua hakikat satu pribadi. Allah. Ya, Jadi waktu Yesus menyusui dari ibunya masih bayi, Bapak juga ya dia itu manusia kan. Ah, Terus Bapaknya ngapain di dalam diri Yesus ketika Yesus menyusui? makanya itu jangan tafsirkan secara apa loh Kak. Saya nggak tafsirkan, saya kan boleh bertanya. Katanya satu mereka, aku dan Bapak adalah satu. Iya kan? Iya kan? Nah, ketika Yesus menyusui dari ibunya, apa yang dilakukan Bapak di dalam diri Yesus? Yang maksud kesatuan itu Kak, bahwa itu kesatuan esensial. Yang seperti apa esensialnya, Dek? Yaitu berbicara tentang hakikat ketuhanan. Iya, pada waktu Yesus hakikatnya sebagai manusia menyusui dari ibunya, apa yang dilakukan Bapak? Hakikatnya sebagai ilahi di dalam diri Yesus. Nggak ada. Diam aja menengok Yesus menyusui begini. Gimana nya? Kan udah saya berkata tadi bahwa Apa, Dek? itu tidak bisa dipisahkan, bahwa Tuhan dengan itu Yesus itu dia bilang dua hakikat satu pribadi, bahwa dia Kalau Tuhan. tidak bisa dipisahkan, pada waktu Manusia. Yesus disalibkan, Bapak di Iya, mana? makanya itu bilang waktu dia itu dia manusia. Iya, waktu Dia itu disalibkan mengalami Bapak proses di yang mana? dialami oleh manusia. Itu Mereka dia tidak bisa. Ngerti nggak kamu, Dek, yang nggak bisa dipisahkan? Pada waktu Yesus disalibkan, Bapak itu di mana? ya Kak, bukan Bapak loh Kak. Aduh. Emang aduh. Ini maksudnya kan saya berkata, aku dan Bapak itu saat itu berbicara tentang kesatuan esensial loh Kak, tentang memiliki enggak, sekarang hakikat, gini. bahwa akhirnya Sekarang bahwa gini. Tuhan. Roh Tuhan, Bapak ilah itu Kamu di dalam jangan diri apa doa, kamu jangan kau sama-samakan itu kau katakan bahwa Tuhan Bapak itu apa? Kau yang ngatakan tadi ya, ini kau ini lucu. Yang ini kan kau saya ini. menjelaskan bahwa itu yang maksudkan itu bukan berbicara tentang apa. Sekarang Yesus dengan Bapak. Kau esensial dengarkan saya ya. dulu, biar pinter kau. Roh Tuhan ada di dalam diri Yesus atau tidak? Ya loh Tuhan memang ada dalamnya, tapi dia tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaannya. Nah, tidak bisa dilepaskan kan, Dek? Nggak bisa kan? Bisa apa enggak? Jadi tetap Tuhan dan manusia loh Kak. Saya tidak tanya itu. Roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus bisa dipisahkan atau tidak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ketika Yesus mati, roh Tuhan di mana? Hah? Ketika Yesus mati, roh Tuhan di mana? Ya itu kan makanya saya bilang dia itu menunjukkan Tuhan. Kau bilang nggak bisa dipisahkan, tapi mati juga nya. Cemananya. Pokoknya itu kematiannya dalam kemanusiaan loh. Nah, itu matinya dalam kemanusiaan. Oke, nah, dalam terus dia tuh bangkit. Oke, dalam kemanusiaan. Karena dia tuh bangkit. Oke. Ya, apa? Pertanyaan saya. Ketika dia mati, roh Tuhannya kemana? Makanya itu kan Kak, dan tunda kerajaan maut itu menyatakan bahwa itu sudah selesai. Itu tanggung jawab Tuhan. Saya tidak Makanya tanya itu dia bilang, selesai. dia tuh bang, ya sudah selesai. Itu dia Saya menunjukkan tidak loh. tanya itu. Ketika dia metong di kayu salib, roh Tuhannya kemana, Dek? Karena nggak bisa dipisahkan katamu. Mereka nggak bisa dipisahkan nih. Ya kan? Matilah jasadnya. Rohnya kemana, Dek? Jawabnya gampang ya sebenarnya itu. Gak usah pakai akal, gitu. Ini hostnya entah kemana-mana ini. Dek, jawab dulu. Ya nggak apa. Roh, kan katanya roh Tuhan dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Dia dua hakikat, satu pribadi. Pribadi Iya, Yesus ada dua hakikat. Hakikat Tuhan dengan hakikat manusia. Pada waktu Yesus dimotongkan di kayu salib, hakikat Tuhannya kemana, Dek? Yang tidak bisa dipisahkan. Jangan pisahkan aku. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, aku harus jadi satu. Gitu. Dek, ada telepon Dek dari Bom. Halo, Bang. Apa, Bang? Itulah, Bom. Tadi aku bilang aku dan Bapak ada satu. Kok kan
kan bilang katanya nggak bisa dipisahkan, jadi pusing aku. Waktu dia matong di kayu salib, kira-kira roh Tuhan ini kemana jadinya? Nggak bisa dijawab itu. Dengar ya. Oke. Nah, jadi waktu dia itu turun dalam kerajaan maut, itulah dia menunjukkan bahwa dia itu Tuhan dan dia itu bangkit, Kak. Dia itu bangkit. Jadi bisa juga mereka kan, Dek? Nah, jadi kan dia menjadi manusia, itu dalam kemanusiaannya itu ya, itu nggak bisa dipisahkan, tapi dia tetap turun dalam kerajaan maut, makanya dia itu bangkit. Dia sekarang gini, yang turun dalam kerajaan maut, yang turun dalam kerajaan maut, jasadnya atau rohnya? Ya. Katanya nggak bisa, kau paham nggak artinya nggak bisa dipisahkan, Dek? Mereka dempet aja satu aja. Nah, ketika Yesus matong di kayu salib, kata kamu itu dia turun dalam kerajaan maut selama 3 hari. Nah, yang turun dalam kerajaan maut ini jasad manusianya atau ikut rohnya juga atau hanya rohnya juga? Jadi di situ kan Yesus itu sebagai manusia disalibkan itu, dia itu dalam kemanusiaannya itu dia menyerahkan nyawanya, dia itu mati kan, terus dia itu menunjukkan Tuhan bahwa roh Tuhannya kemana, Dek, yang nggak bisa dipisahkan dia ini? Kan itu kan jangan maut dia. Roh Tuhannya kemana? Terus dia mati kan. Roh Tuhannya kemana? Terus dia itu kerajaan maut, dia itu bangkit dan itu menunjukkan dia bahwa turun dalam kerajaan maut itu rohnya apa jasadnya? Bam, Bam, gimana Bam? Kau janganlah memutus anak yang kau ini kurang ajar, perut kau mau ku kempeskan, Bom. Tak elok kali kau, Bom. Macet. Ya, kau kirimkan yang agak apa sedikit, yang agak lebih apa? Kan saya kan penyesat, ya. Oke, nah udah aku telepon si Bom belum deh, kurang ajar. Kalau Ustaz Yusuf tadi itu, nanya Google. Kalau enggak diskusi dulu. Ada temannya samping, diskusi dulu. Gitu dia. Kalau Pak Yusuf. Terima kasih ya. Aku turun dulu Kak ya. Makasih atas diskusinya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Jangan tinggalkan aku. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Tuhan itu memiliki 2 hakikat ya. Makasih ya. Makasih Bang ya. Bang Fadil. Kapan-kapan jumpa lagi Bang. Makasih. Bisa saya sebentar ya. Satu data dulu boleh sebelum turun. Satu data dulu boleh. Coba. Ya betul. Giovanni. Turun Bang. Sabar dulu itu. Sabar dulu katanya. Sabar. Ada satu dalil coba dibuka 1 Timotius 6 nomor 16 dibacakan, brother. Coba bacakan dulu, brother. 1 Timotius. Aku mau pinjam Bang. Satu aja dibacain. Apa itu? Atau aku yang bacain. Nanti kau buka Roma 1 nomor 23. Aku bacain 1 Timotius 6:16. Kau buka Roma 1 nomor 23. Gimana? Kamu buka Roma 1 nomor 23, saya bacakan 1 Timotius 6:16. Gimana? Oke. Setuju? Oke. Di dalam 1 Timotius 6:16, kau buka di Roma 1 nomor 23. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak mati, tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Segalanya lah, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bisa nggak Yesus didudukan di situ, Bang Giovanni? 1 Timotius 6:16, apakah Yesus bisa didudukan di situ? Silakan, Bang Giovanni. Satu Timotius ya Bang ya. 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak mati atau tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Segalanya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa tuh yang dimaksud 1 Timotius 6:16? Bisa nggak kita dudukan Yesus di situ? Kalau Yesus bisa duduk di situ, mungkin saya murtad hari ini. Silakan.
Boleh Bang ya. Silakan. Satu Timotius 1 ayat 16 kan Bang? 1 Timotius 6 nomor 16. Oh 6. Oke. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tersemayang dan terang, yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah kehormatan kuasa yang kekal. Jadi pertanyaannya, apakah bisa Yesus didudukkan di situ? Di ayat itu. Bisa nggak Yesus duduk di situ? Coba. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak mati atau tidak takluk kepada maut. Kalau kita kaji per paragraf, Yesus mati. Layak nggak duduk di situ Yesus? Yesus ini sudah mati, sudah takluk dengan maut. Mati itu definisinya takluk kepada maut. Gagal, paragraf pertama. Paragraf kedua, yang dimaksud di 1 Timotius 6:16 itu, dia tidak terhampiri. Kutanya dulu samamu, Yesus terhampiri nggak? Terhampiri, murid-muridnya jumpa dengan dia, diajarin sama Yesus, ajaran Taurat, diajarin sama murid-muridnya, terhampiri. Tak seorang pun bisa melihat dia. Bisa nggak masukkan Yesus di situ? Sementara Yesus kelihatan pada abad dia ada di masa murid-muridnya, dia mengajar para murid-muridnya. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus duduk di situ? Itu kan Bang Itu penjelasan 1 Timotius tentang Tuhan. Tuhan itu kayak gitu dia. Tuhan itu nggak terhampiri, nggak kelihatan, nggak mati, kekal. Bisa nggak Yesus duduk di situ? Nggak bisa kan? Jujur aja lah. Itu kan Nggak bisa perbedaan ya? antara itu kan berkonteks tentang Bapa kan. Oke, Itu tentang- berarti bukan Yesus yang dimaksud ya Bapak ya? Jadi Pak, ya Yesus itu kan Yesus sudah bisa duduk di tadi situ. kan Bang. sudah katakan Bang bahwa Yesus itu tidak bisa dilepaskan dua hakikat, yaitu manusia dan Nah, Tuhan. itu menurut dogma atau doktrin teman-teman Kristen, itu doktrin teman-teman Kristen, tapi di dalam 1 Timotius 6:16 itu antara langit dan bumi itu perbandingan Yesus dengan Tuhan yang benar itu. Di dalam 1 Timotius 6:16. Makanya Yesus bilang di Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu kau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yang ada di 1 Timotius 6:16. The only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa dia? Bapa. Bapak siapa? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Lalu terakhir, sebelum Bang Giovanni turun, di dalam Roma 1 nomor 23, ini yang berbahaya untuk keimanan teman-teman Kristen. Silakan dibuka, dibaca. Ini yang berbahaya. Perikopnya itu hukuman Elohim terhadap kefasikan dan kelaliman atau kezaliman manusia. Elohim itu menghukum kalian. Kenapa dihukum sama Elohim? Baca Roma 1 nomor 23. Silakan dibacakan sama teman-teman. Itu dalil penutup, silakan dibacakan dulu, saudara. Oke, saya baca ya. Mereka menyembah dan memuliakan makhluk daripada yang Maha Kuasa, yang ada Allah, yaitu makhluk yang serupa dengan rupa manusia, burung, binatang, melata, dan ikan. Ya kan, itu kan? Udah. Ya. Jadi perikopnya, Elohim itu menghukum orang-orang yang fasik, yang lalim atau yang zalim. Kenapa dihukum sama Elohim? Karena mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Berkaki 4, hewan-hewan, binatang, burung-burung, binatang-binatang yang menjalar, itu digantikan. Siapa yang gantikan itu? Manusia yang melakukan penyembahan terhadap sapi, monyet, manusia, patung, dan sebagainya. Masuk nggak Kristen itu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, diam dulu Bang. Waalaikumsalam. Siapa yang dimaksud di situ Bang? Masuk nggak kategori teman-teman Kristen? Silakan Bang Giovanni. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim. Elohim itu diganti.
Masuklah manusia ini jadi Tuhan. Siapa yang buat seperti itu? Orang India yang menyembah Sai Baba, yang menuhankan Sai Baba. Tahu kan Sai Baba yang sudah meninggal itu? Itu dituhankan sama orang-orang India. Ya. Sapi, hewan berkaki 4. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di sini menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana? Kita tahu Yesus ini manusia lahir. Silakan direnungkan Bang Giovanni, kalau mau turun silakan turun. Iya. Tapi kan itu kan beda kan. Itu kan tentang mengingatkan kepada jemaat yang di Roma kan. Nah, kan saya sudah melepaskan bilang tadi bahwa Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari ketuhanannya. Dia itu punya 2 hakikat dan 1 pribadi. Terima kasih Bang ya atas diskusinya. Oke, silakan, Bang. Ucapan terima kasih deh sama Ibu Gembala. Oh, makasih ya Kak Nora Haritongan. Ya, Ibu Gembala bilang. Gembala. Kalau nggak mau aku dan kau. Loh, saya memang Ibu Gembala. Iya ya, masa sih? Iya, saya Ibu Gembala. Saya kemarin dinobatkan sebagai Ibu Gembala. Ya mana coba. Iya ya. Halo Kak Nora. Halo Tasya Tung Tasya. Mana? Masa Yesus katanya satu pribadi 2 hakikatnya. 2 hakikat pula jadinya. Terima kasih ya. Iya. Aduh, kacau Tasya juga ini nih. Kristen loh. Injili dulu Tasya, Injili. Iya. Mana dia? Yang mana tuh? Tadi dia sudah benar. Yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan katanya. Tapi Terima tiba-tiba kasih Bang ya. Aku mau pergi dulu Bang. dia lari lagi. Ini bukan Gembala dari Yohanes. Tadi kan saya bilang saya kasih. Ini asli Ibu Gembala ini. Jangan turun dulu Cio. Iya. Makasih Bang ya, Fadil ya, dan naikkan Bang ya. Thank you, senang berdiskusi dengan orang abang-abang dan kakak-kakak. Semakin Tasya belum. Sebentar dong. Bentar. Dia tunggu. Bentar, jangan. Aduh, nggak bisa ditangkap. Bagaimana lah kau? Nggak pandai pun juga kau menangkapnya, Tasya. Aduh, gimana ini? Coba naikkan lagi Tungtung. Mana Tungtung? Dia jadi Sebenarnya Yohanes ya. tadi, sudah jadi Yohanes sebenarnya tadi. Ini udah jadi Jadi Yohanes Yohanes ya. Tapi kenapa masih tungtung? Karena dia langsung bilang katanya kedagingannya juga ikut kedagingannya itu yang mati. Itu pula lagi. Gitu. Kemanusiaannya. Macam-macam pula ya alasannya tungtung ya. Banyak kali. Masa sekarang satu pribadi 2 hakikat? Tetap saya tidak punya 1 hakikat. Ini satu pribadi 2 hakikat. Gimana itu Tasya? Coba kita Nggak tanya tahu ya. ini dari mana? Liminho. Halo. Ya, selamat siang Bang. Agama apa? Hah? Kristen. Oh, Kristen. Yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan, Bang? Manusia. Wah, lanjut Tasya. Lanjut. Kenapa manusia? Berarti selama ini kamu makan darah manusia, minum darah manusia. Hai Perjamuan kudus kamu tahu nggak? Bang, mana dia? Liminho. Bang, Ya, Ini aja sama Ken Arok. ini suara saya nggak ada. Ken Arok juga Tritunggal nih. Terus ada suara saya? Ada suara. Ada suara. Oh, Ken Arok, silakan Bang Ken. Yang mati di kayu salib manusia bukan? Itu yang mati kan Tuhan, kan ada ayatnya, lihat akulah Alfa dan Omega, aku telah mati dan sekarang aku hidup lagi untuk selama-lamanya. Kenapa kalian katakan itu mati itu? Kenapa kalian katakan itu mati itu manusia? betul. Kalau dia manusia berarti dia punya makan, punya nafsu birahi kepada perempuan. Konsekuensinya Yesus harus bernafsu kepada perempuan. Nah, jadi kalau makan itu gak nafsu, Bang? Hah? Makan gak nafsu? Nah, nafsu makan memang betul-betul ada nafsu makan, tetapi konsekuensinya harus ada juga nafsu birahi, kan begitu. Enggak, sekarang nggak soal birahi, Bang. Nafsu itu bukan berarti makan birahi Birahi saja, itu Bang. penting loh Nora, apalagi malam Jumat sunnah Rasul. Penting Dengar loh. dulu Bang Ken Arok. Apakah Oh, iya, nafsu iya. itu merujuk kepada birahi saja? Iya, enggak. Jadi kalau kamu Maksudnya, makan nafsu ada itu nafsu nggak makan, nafsu kamu ada makan. nafsu makan.
Dengar ya ya, kalau udah. nafsu makan sudah komplit, tapi nafsu birahi, adakah tercatat Yesus Kenapa? itu Enggak, punya kenapa nafsu Bang Jan birahi? Arok ini suka mengomongkan birahi? Karena abang nggak dapat birahi tadi malam. Tahu aja kamu. Jangan dibawa ke sini Bang, pribadi abang ya. Kalau kita mau diskusi jangan bawa pribadi. Nah, Iya, saya iya, tanyakan, yang dilahirkan Oke. Bunda Maria manusia atau Tuhan? Tuhan, kan ada ayatnya di kota Di mana Daud ayatnya? dilahirkan itu Tuhan. Di mana? Hah? Lukas Mana? 1 ayat 12 ya, kalau nggak salah ya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Iya, yang dilahirkan itu Tuhan, bukan manusia. Jadi Lukas 1 nomor 31 gimana Bang? Apa itu? Bacakan. Ya bacalah kamu. Aduh, gimana ya? Tunggu dulu ya. Aku cari dulu. Aku HP satu Oke, lagi cari ya. dulu Bang. Saya di sini diminta kalau ada yang naik, tadi Anda yang minta naik, saya naikkan. Oke. Harus pakai data Terima Bang. kasih ya Iko. Sebenarnya kau tuh Marito samamu, aku si Regar, kau Aritonang. Iya nggak masalah tuh Bang. Di mana Iko? Karena di surga pun dengan di dalam kuburan tidak akan merdongan. Loh iya kan? Emang Iya, abang Tok. dikuburkan bersama dengan itu abang? Jangan kejam-kejam kali lah itu. Loh Di mana memang itu ayatnya? begitu kan betul ya kan? Ya kan itu? Iya kan? Iya, di mana ayatnya itu? Lukas 1:31. Lukas 1 ayat 31. Demikianlah dalam firman Tuhan. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yehosua. Sekarang di situ seorang anak apa Tuhan? Iya, dia kan menyatakan diri dalam daging, dia anak, kan gitu. Kalau dilahirkan atau itu Tuhan? nggak mungkin bapak-bapak. Ya anak atau Tuhan? Loh, anak tidak bisa disamakan, anak juga bisa jadi Tuhan loh. Oh anak Gitu siapa loh. bisa jadi Tuhan? Anak Maria. Oke, jadi waktu Yesus bayi, apa yang bisa dilakukan ketika dia jadi Tuhan? Ketika jadi Tuhan, lah itu Iya. suka-suka Tuhan, dia mau melakukan atau tidak gitu loh. Suka-suka. Dan dia jadi lagu bang. Suka-suka Tuhan. Betul, makanya gitu loh. Maka dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Coba Waktu Tuhan itu juga ada. saja. Itu dengan apa? Biar sama-sama laki-laki. Open cam lah bang. Bersama-sama laki-laki. Oneness memang kalian tuh penghancur kekristenan ya oneness. Pemahaman Jalan, lanjut. Pemahaman Lanjut Firas. Mereka mengatakan Tuhan itu Rahasia. sesat, tidak Tuhan. Udah lah Firas. kalian tuh Lanjut. stop lah mengajarkan pemahaman sesat Firas, aku mau kalian. tanya Udah kau, tahu itu Firas. sesat, kalian masih Oke, melaksanakan aku mau tanya pemikiran kau kalian sekarang, masih Firas, ya. Alkitab. Dengar tes Firas, aku mau tanya kau, Tuhanmu berapa Firas? Ya Tuhan saya satu, tapi Siapa namanya? bagaimana Tuhan saya Dengar, itu yang siapa Anda tidak namanya? mengerti. Siapa namanya? Oke, Tuhan saya Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus itu satu-satunya sesembahan kamu atau salah satunya? Tuhan Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Aduh, dia satu-satunya sesembahan kamu. Atau Sesuai salah ayat satunya? Alkitab, Tuhan Iya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Di mana firman yang mengatakan menjadi manusia? Ini orang yang lain Yohanes kurang ajar semua ini. 1:14. Yohanes Yohanes 1:14. 1:14. Saya buka ya ayatnya. Yohanes 1. Daging menyatakan sang firman menyatakan di dalam daging. Aku tanya kamu, daging itu benda mati apa benda hidup? Maksudnya benda mati Yohanes atau benda memang hidup? otaknya tuh emang agak lain ya. Berarti kamu istilahnya mengatakan Yesus itu manusia ya? Ya betul. Betul. Tuhan Oke. Yesus mempunyai dua kuadrat keilahian Kuadrat dan bukan kuadrat ya. manusia. Kamu salah sebut kodrat, bukan kuadrat. Ya, kodrat. Jadi kalau dikatakan Yesus itu manusia, apakah dia itu manusia yang normal atau manusia yang abnormal? Ya, normal dong. Oh, normal, oke. Berarti manusia normal itu butuh makan, butuh minum, dan butuh untuk tumbuh, dan Betul, butuh punya butuh nafsu makan, birahi butuh kepada minum. perempuan. Gitu. Apakah Tuhan Yesus Yesus punya nafsu birahi rendah kepada perempuan? kelaparan. Hah? Tentu tidak. Enggak, Bang Ken Arok ini lucu ya. Semua merujuk ke birahi. Nanti kita buka bukunya Loh. Rita Wahyu, bisa nggak dibantah nanti Yesus birahi di situ? Karena begini. Jangan merujuk ke birahi. Enggak. Lucu, seolah-olah kayak gimana gitu ya kan? Bukan, gini, ketika misalnya orang yang mengatakan menjadikan Yesus itu sebagai manusia, konsekuensinya semua harus komplit gitu loh.
Kalau dia butuh Lanjut, makan, lanjut, terserah kau lah. kalau dia butuh Hajar dia minum, Firas, hajar dia Firas, hajar. berarti dia butuh nafsu birahi juga gitu loh. Berarti kamu menyatakan Yesus itu pernah birahi kepada perempuan gitu ya, Firas? Ya ampun, tobatlah kamu, tobat. Loh, kamu jawab saja. Kalau dia di seluruh manusia Intinya tidak punya nafsu terhadap lawan teladan jenisnya, Yesus dia itu bukan yang nafsu, dijalankan dia oleh bukan apa, bapak-bapak bukan gereja manusia kami normal. sampai sekarang. Bukan, dia Teladan bukan Yesus manusia normal. Kristus. Gitu loh. Bagaimana mungkin kamu katakan Yesus itu manusia normal, dia tidak punya nafsu birahi kepada lawan jenis? Kamu harus tanggung jawab ketika mengatakan Yesus itu manusia. Loh, kamu kan nggak bisa jawab itu kan? Enggak. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu Yesus apa Bapa? Aku tanya. Saya bisa kasih ayatnya. Yang mati di atas kayu salib itu Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, bukan Bapa. Jadi ketika Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu, bagaimana? Bahkan Aku dan kepada Bapa adalah murid-muridnya, satu. Aku dan Bapakku itu unity, bukan alone, bukan one. berarti dua Aku digabungkan dan gitu, Bapakku. nempel Aku gitu. siapa? Nempel. Bapakku itu siapa? Oke. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, kamu katakan itu dua unity. Nah, ketika Yesus disalib, karena kan mereka Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus disalib, Bapa melarikan diri selaku pecundang gitu. Wah, Bapak kemana? Bukan, Bapak kemana? Jelas di situ Yesus mengatakan Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, Dan berarti begitu. akhirnya. Berarti Bapak itu melarikan diri gitu. Kan Yesus pernah berkata, aku dan Bapak adalah satu. Kan begitu. Nah, ketika Yesus disalib, Bapaknya kemana? Coba. Iya, biar tergenapi yang tertulis di kitab Mazmur. Iya, memang semua penggenapan. Kan Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Nah, ketika Yesus disalib, Bapaknya kemana? Aku mau tanya kamu. Intinya, yang disalib itu Yesus, bukan Bapa. Kau jauh, iya. Yesus kan pernah berkata, semasa dia masih hidup sebelum disalib, aku dan Bapa adalah satu. Ya tentu Bapa di surga. Loh, Bapa di surga. Jadi kapan dia waktu mereka bersatu, kapan waktu tidak? Sekarang kamu jawab. Oh ya, jadi kamu pertanyaan kamu tuh kapan mereka bersatu, kapan mereka terpisah gitu. Karena Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kan begitu? Barang siapa telah aku dan melihat Bapakku adalah satu itu barang siapa telah yang melihat satu, aku, benar satu, one alone atau yang unity, satu kesatuan. Aku mengartikannya Jelas ada kata dan loh, aku dan Bapak. Iya. Kalau ada kata dan berarti lebih dari satu. Ya, itu oneness itu kalau misalkan kalian bahasa Indonesia aja kalian masih belum bisa pahami, gimana bisa kalian lari-lari ke teks original teks kan lucu. Asal kamu tetap konsisten, berarti aku dan Bapak, berarti ada pemisahan di situ. Berarti ada dua oknum di situ tapi bersatu, kan begitu. Nah, ketika Yesus dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Iya. Ketika Yesus Bapak bukan anak bukan Bapak. Iya. Intinya kalian tiga Tuhan yang bukan Allah yang bukan kalian ini. Udah. Nah, ketika Yesus disalib, Bapaknya kemana? Kan tadinya mereka ini satu nih. Kamu jawab. Udah dibilang Bapak di surga. Udah gua jawab aja. Gua yang jawab. Kan udah saya jawab, Bapak di surga. Coba kamu Tasya, kamu jawab. Ketika Yesus disalib, Bapaknya kemana? Karena sementara Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Tubuh itu ya. Jadi tubuh itu terpisahnya tubuh dari roh. Nah, Bapak itu roh. Dan tubuh itu ya itulah yang mati di atas kayu salib, tubuhnya sendiri. Bukan begitu Tasya. Yang saya pertanyakan terpisahnya di sini, tubuh dari roh. Bapak bukan itu roh. Enggak, yang saya tanyakan di sini bukan masalah Bapak itu roh, lalu Roh Kudus siapa? Bukan. Bapak yang itu saya Roh tanyakan Kudus siapa? Yang saya tanyakan sini Tasya, bukan masalah kematian. Ketika Yesus disalib, dia belum mati loh. Dia masih tersalib, dia masih hidup. Nah, ketika Yesus disalib, Bapaknya tersalib apa bukan? Oh, Bapak pergi ya ke alam maut. Dia berkuasa atas maut itu. Bukan. Makanya bagaimana kan dia disalib, dia masih hidup loh. Sebelum ditombak kayak gitu, sila jantungnya kan dia masih hidup nih, ya kan? Nah, dia masih hidup ketika disalib. Ini masih ketika disalib, ketika disiksa. Ketika Yesus disiksa dan disalib, istri Bapak itu tersalib atau bukan? Iyalah. Ini belum mati loh. Iyalah. Belum mati. Iya kan? Betul. Nah, aku mau tanya si Piras ini, ketika Yesus disalib, belum mengalami kematian, masih di kayu salib itu Bapak itu disalib atau bukan? Piras. Iya, disalib. Tentu Disalib dong. Berarti kamu tidak mengakui ketika Yesus berkata, Filipi 2 ayat 8. Diam dulu. Saya bisa kasih ayatnya. Filipi 2 ayat 8. Di situ jelas dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia ia taat sampai mati di kayu salib. Sekarang kalau yang berbunyi jadi ayat aku dan Bapak. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Otakmu kemana?
Otakku Satunya mana? di mana? Tuhan pencipta langit dan bumi mana bisa mati? Segala sesuatu yang kekal. Jadi gini, Vira. Jadi itu gini. abadi. Dia Tuhan itu kekal, bersifat mati. kekal. Tuhan itu mati. Tapi pengertian mati ini bagaimana dulu? Iya. Pengertian mati ini pergi ke alam maut. Dia berkuasa atas maut. Makanya dia berkuasa memegang kunci maut dan kerajaan maut. Oneness kalian bikin kitab sendiri ya. Stop kalian bikin kacau dalam kekristenannya. Udah kalian bikin agama sendiri aja, kitab sendiri, jangan pakai Alkitab. Loh, ini Alkitab itu Alkitab bikin loh. orang Di itu. dalam Alkitab ini. Kalian menyalahartikan Alkitab begitu loh, Firas. Iya, gimana sih? Justru kalian yang salah menafsirkan Kalian ayat tidak mau Alkitab seenak merendahkan jidat hati gitu kalian. loh. Kok seenak jidat kalian kau bilang? Kau Iya, saja tidak seenak mengerti jidat kalian. apa Jelas itu artinya? yang tertulis apa, yang statement kalian apa? Saya mau tanya sama kamu. mengatakan aku dan Bapakku adalah satu. Aku Nah, keluar dan itu. datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Iya, sekarang kalau Yesus mengatakan demikian, Bagaimana aku dan bisa Bapa- Yesus adalah Bapa? Yesus aku dan berkata aku seperti dan itu. Jadi menurutmu Yesus iya, kalau berbohong memang gitu? Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, makanya orang mempertanyakan, semua umat dunia ini mempertanyakan Tritunggal ini sebenarnya. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ketika Yesus tersalib, Bapa ikut tersalib bukan? Oh, jelas Bapak tidak. Kan udah aku bilang kalau ada satunya kata di dannya itu mana? berarti kalau ada kata dannya itu berarti merujuk pada lebih dari satu. Kalau nggak ada kata Iya. dannya, kecuali Yesus Sama mengatakan seperti- langsung sama seperti ini, seperti aku adalah Bapa. Sama seperti aku menikah dengan kamu. Tidak ada kata dannya, misalkan. kecuali aku adalah Bapa. Nah, Dengar, itu betul. Fira. Berarti Bapak juga disalib saat Yesus disalibkan, Sama Bapak juga kamu, disalib. ini Gitu. nih contohnya nih. Kalau kita ini kan dua jenis, kita kan kamu mencintai aku mencintai kamu. Kita bersatu dalam satu pernikahan, gitu ya kan? Kita ini satu kan, udah menjadi satu kan gitu. Betul nggak, Firas? Oh, jadi ini analogi. Kamu membawa analogi kalau contohnya gini. Oke. Kamu dan aku menikah, lalu kita sudah menjadi satu gitu. Ah, aku nggak suka sama kamu. Jangan kamu. Ayo, karena kita nikahin aja ini kan. Udah ada yang melamar nih kan Nora. Ceritanya nih si Ken Arok Legenda bapak-bapak ya, sorry ya, kita beda jauh umurnya. Itu kan analogi yang kamu bawa, jadi saya mau jelas gitu. Maaf ya, aku mau turun dulu mau mandi. Tasya Selamat siang, kabur, Kak Nora. tuh kan Tasya kabur. Enggak, mau mandi dulu, mau buka live juga habis ini. adekku. Dadah, salam. Loh, Ken Arok, kamu kan lagi birahi. Naik Ken. Ken Arok kan birahi. Jangan-jangan dibirahinya sama si Tasya. Oh alah, lanjut dulu, aku mau makan dulu Van. Oke, siap. Gimana nih, Dek? Ada yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Tetap dua Kristus? Masih mau bahas dua Kristus? Oh, ya dua Kristus. Dalam Bible ada dua Kristus. Mana ada dua Kristus, satu lah Kristus. Ada dong. Itu kalau kurang belajar, nggak bakalan dapat. Ya adalah. Sebenarnya saya tuh malas ya, saya tuh udah malas diskusi sama Islam ya. Saya lebih seneng itu tuh hajar tuh oneness tuh biar otak mereka tuh lurus gitu. Memang menurut Adek Vira, oneness ini apa nih? Ajaran apa mereka nih? Oneness itu entahlah ajaran yang baru muncul di tahun 1914, munculnya di Amerika Utara. Entahlah ajaran itu datangnya dari mana kok tiba-tiba bisa muncul di Indonesia, dan itu lah. Saya juga bingung oneness ini ajaran apa, ajaran datangnya dari mana. Kalau Tritunggal, kapan masuknya? Kalau Tritunggal itu yang udah dasarnya Yesus Firas, juga yang mengajarkan Tritunggal. Firas, sebenarnya Ya. jadi simpel begini aja jadinya kan. Yesus kan ada kiri dan kanan Bapa. Nah, bagusnya begini, oneness di sebelah kiri, kalian sebelah kanan, terus saksi Yehova dengan Unitarian di depan dengan di belakang. Udah gitu aja biar adil ya kan. Lanjut. Agak lain. Ya intinya Tritunggal itu udah finish sih. Tritunggal itu udah finish. Itu dari Tritunggal juga yang mengajarkan Yesus. Oneness, ajaran oneness yang Jesus only ini datangnya dari mana? Saya juga nggak tahu. Soalnya pertama kali saya kenal ajaran oneness ini ya dari roomnya si Samuel, Malikil, Billy, ya mereka itu. Saya juga nggak tahu siapa yang mereka bahas tentang Tritunggal 2025 bebas dari dogma Tritunggal ya ternyata mereka itu oneness. Saya baru tahu. Awalnya saya hampir masuk ke sama pemahaman dengan mereka, tapi setelah saya belajar lagi Alkitab ya ternyata yang benar itu Tritunggal.
Kalau misalkan menurut Alkitab, kalau oneness yang benar, Jesus only yang benar, jadi cacat logika semua jadinya. Gitu. Tapi di Bible itu kan ada dalil yang mengatakan bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu kayak mana itu menurut Dek Fira? Coba silakan. Betul. Memang yang setiap kali kita makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kita akan memperingati kematian Tuhan, ya Tuhan Yesus. Kan Tuhan itu kan siapa aja bisa menjadi Tuhan kan? Contohnya kamu pun bisa menjadi Tuhan kalau kamu punya kekuasaan, kamu punya uang, kamu kaya, kamu bisa jadi Tuhan. Kamu Tuhan di rumah Berarti kamu. yang mati itu Tuhan Yesus begitu. Tuhan yang mati di kayu Yang salib mati gitu. itu Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, sesuai yang tertulis dalam Bible. Oh, Bukan begitu. Bapa. Yohanes itu kan entahlah datang dari mana katanya yang mati di kayu salib itu Bapa. Tapi Yohanes 1 nomor 1 kan firman adalah Bapa, kan gitu. Firman adalah Allah. Allah itu berbicara tentang hakikatnya. Iya kan Bapak tuh yang dimaksud firman adalah